Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom JAK TV. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan. Prof. Henry, ini sebenarnya bisa dikatakan alasan utama apa dari blokiran TikTok ini? Ya, ada keresahan orang tua juga, keresahan beberapa masyarakat. Tadi saya sudah sebutkan hampir 3.000-an komplain kepada pemerintah, kemudian ada petisi dan sebagainya. Setelah kita lihat, memang betul kita analisis, kita kerjasama dengan beberapa stakeholders, betul bahwa anak-anak ini ada semacam contagion mental. Jadi kalau ada satu menggunakan, yang lain ikut-ikut. Kemudian yang satu mencoba menjadi terkenal karena bikin dance atau tarian-tarian yang agak erotis, yang lain ikut. Ini kan berbahaya. Betul. Anak-anak ini belum memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, makanya karena sudah menjadi persoalan seperti ini, ya sudah kita tutup dulu. Supaya mereka TikTok bisa menjamin bahwa penggunanya betul-betul anak-anak yang memang sudah mulai dewasa, di atas 13 tahun tadi. Tapi kalau masih 13 tahun di bawah, mereka belum bisa membuat detect pada face detect untuk umur-umur tadi, untuk menolak yang umur-umurnya di bawah 13 tahun, ya itu belum bisa kita terima, apalagi memang ada konten-konten yang porno. Baik. Dan Mas Reza, ini bisa dikatakan peran keluarga sangat penting. Nah, peran dari tenaga pengajar juga pentingkah di sekolah? Kalau kita buka Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental, memang penciptaan lingkungan ramah anak dan tidak kekerasan itu basisnya ada dua, Mas, yaitu di sekolah dan di rumah. Jadi kalau tadi Prof mengatakan bahwa kita harus membangun literasi di masyarakat, kita harus membangun literasi di kalangan anak-anak, kemudian Mas Lukman fokus bicara tentang peran orang tua, maka kembali ke Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental, kita tidak bisa sisihkan unsur yang satu lagi, yaitu pihak sekolah. Bagaimana kemudian sekolah dengan pihak rumah, tanda petik, bisa membangun kurikulum yang sinergis tentang bagaimana membangun literasi bermedia sosial, bergawai, dan seterusnya. Namun sepanjang pengamatan kami, memang sebutlah kurikulum literasi bergawai ini sejauh ini lebih banyak dilakukan di rumah, sementara di sekolah belum. Justru beberapa tahun silam kami ketahui ada sekian banyak guru yang secara kreatif memanfaatkan media sosial sebagai forum diskusi dengan anak didik, dan itu sangat konstruktif. Jadi sebenarnya bisa dikatakan media sosial pun kalau digunakan positif begitu, jadi laksana senjata tergantung pada siapa memegangnya. Senjata diletakkan di atas meja, dia tidak akan mencabut nyawa siapapun. Baik. Dan Mas Lukman, ini terkait dengan hal positif, edukasi yang tepat seperti apa bagi anak-anak terkait dengan media sosial ini? Kalau saya sih saklek, sebelum 13 nggak usah pakai. Sebelum 13 tidak boleh menggunakan. Nggak ada namanya itu senjata itu positif negatif, enggak. Sebelum 13 nggak usah. Kenapa? Karena media sosial itu terbuka. Anak masuk akan kena risiko segala macam, termasuk bullying. Karena anak itu nggak bisa, merespon bullying itu nggak bisa loh. Itu yang ngomong psikolog loh ya. Kedua adalah apa? Dia akan ketemu orang-orang yang sebenarnya bukan teman dia. Sebagian diantaranya adalah orang-orang yang memang berniat jahat. Orang-orang yang mengincar anak-anak, kaum pedofil. Makanya banyak yang bilang sosial media itu surganya kaum pedofil. Baik. Mau kita bagusin itu? Enggak. Kalau bilang untuk pekerjaan ke sekolah, nggak ada gunanya. Baik, Prof. Henry, ini sudah ada regulasikah dari pemerintah untuk menstabilkan ini semua? Kalau regulasinya jelas bahwa yang namanya semua platform penyelenggara sistem elektronik, istilah kami adalah dalam hukum itu penyelenggara sistem elektronik untuk platform-platform seperti TikTok atau yang lain-lain. Mereka harus aman, harus andal, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu jelas. Jadi clear. Kalau mereka boleh berbisnis di Indonesia, mereka boleh masuk ke Indonesia, tapi kalau mereka masuk di sini harus mengikuti perundangan di sini, harus mengikuti apa yang disebut sebagai kedaulatan digital yang kita miliki. Cuman undang-undangnya belum lengkap, Mas. Jadi kalau di Eropa sekarang, di Jerman, kalau media sosial itu merugikan masyarakat, misalnya menyebar hoax dan lain-lain, itu didenda loh sekarang. Ada denda begitu? Ada denda sekarang. Sudah. Itu sudah kita buat. Jadi itu revisi PP 82 tahun 2012. Sudah selesai, sudah buat, tinggal kita undangkan. Tinggal kita undangkan lagi begitu ya. Artinya sudah. Karena efeknya ke masyarakat tuh kecuali positif negatif banyak loh. Nah, ini Prof. Henry sekali lagi terkait dengan penggunaan oleh anak-anak ini. Sebenarnya misalkan TikTok memang sudah melakukan regulasi atau sesuai syaratnya sudah diperbolehkan lagi di Indonesia. Lalu apabila dia melakukan hal yang sama,
Seperti apa halnya? Kalau melakukan hal yang sama artinya melanggar undang-undang, ya siapapun melanggar undang-undang kita tutup karena memang pemerintah itu di Undang-Undang ITE pasal 40 itu berkewajiban mencegah peredaran informasi elektronik yang dan data elektronik yang memang melanggar perundang-undangan. Jadi kita bukan hanya berhak ya, tapi wajib mencegah itu. Itu perintah undang-undang. Baik. Jadi kalau dia ada pornografi, kemudian ada pedofil, jelas. Prof, saya mau bertanya, kewajiban itu berdasarkan undang-undang ITE diembankan ke siapa? Kepada pemerintah. Pemerintah ya? Pemerintah. Baik. Pemerintah wajib, kata-katanya begitu. Untuk melindungi masyarakatnya lah. Mencegah peredaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Dan pemerintah itu Sekyu adalah Kominfo. Okay, tapi kalau di daerah bisa saja pemerintah daerah. Baik. Mas Reza, terkait dengan hal ini, edukasi yang tepat bagi anak-anak sebenarnya seperti apa? Apa memang hanya dari keluarga dan dari tenaga pengajar sudah cukup? Seluruh elemen negara itu harus bahu-membahu melakukan upaya perlindungan anak. Itu bahasa yang universal, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di seluruh dunia. Tapi lembaga kami berpikiran bahwa pelarangan bagi anak justru memunculkan rasa penasaran. Betul. Jadi anak kemudian akan menyelinap, justru sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, justru menciptakan sebuah kondisi ketika anak mulai belajar jadi maling, menyelinap ke sana kemari gitu. Yang paling realistis adalah menciptakan sebuah kesepakatan antara orang tua dengan anak. Dan membangun kesepakatan tentu sangat tergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh keluarga tersebut, nilai kearifan lokal dan seterusnya yang tidak bisa diabaikan. Dengan kata lain, ya mari dimulai sebuah dialog antara orang tua dengan anak di meja makan terkait dengan gawai ini akan diapakan. Kalau akan dipakai, aturan mainnya seperti apa? Berapa jam sehari atau mungkin penggunaan gawai dijadikan sebagai bagian dari sebuah reward, sebagai penguatan perilaku positif anak. Jadi kalau anak berperilaku positif, anak boleh pakai gawai. Tapi kalau anak berperilaku negatif, maka anak tidak boleh pakai gawai. Terus terang subjektif memang ya. Di keluarga saya menjadikan gawai sebagai bagian dari reward itu. Jadi kita tidak membuat aturan main 10 menit titik, tidak. Tapi tergantung pada penilaian orang tua terhadap tindak tanduk anak dalam satu hari. Kalau anak berperilaku positif, kita berikan kesempatan. Baik. Nah, tapi gini, ini bedakan gawai dengan sosial media. Gawai itu banyak sekali manfaatnya. Sosial media buat anak itu lebih banyak mudaratnya. Bedakan itu. Nah, ini terkait dengan banyak mudarat, Pak Lukman. Gimana caranya anak-anak ini biar diedukasi lagi, biar menjadi hal yang diedukasi orang tuanya, Mas. Orang tuanya diedukasi itu tidak ramah anak. Ya, jadi kalau tetap mau memperbolehkan anak pakai media sosial, apa syaratnya? Itu paling penting. Misalnya apa? Orang tua harus tanggung jawab, mendampingi. Password yang dipegang orang tua dan seterusnya. Kalau saya tegas, anak sebelum 13 tahun nggak boleh punya media sosial. Titik. Media sosial ya. Media sosial, bukan gawai boleh. Gawai boleh. Media sosial juga ada di gawai. Jadi kuncinya justru ada di gawainya itu. Anak-anak hari ini untuk bermedia sosial mereka tidak lagi menggunakan laptop. Tapi mereka bermedia sosial dengan menggunakan gawai. Jadi kuncinya ada di gawainya itu. Harus ada hak orang tua untuk ngecek. Kalau di pemerintah yang jelas kita firm bahwa ini sungguh-sungguh kita ingin melindungi masyarakat. Jadi bukan nanti dibuka, malah kalau kita buka besok mudah tanpa kita tegas, itu kayak promosi. Dulunya nggak kenal sama kita. Sekarang promosi. Maka nanti kalau ada lagi mereka udah kita buka, mereka masih melanggar, tutup. Media sosialnya sendiri bilang ini hanya untuk 13 tahun. Kenapa kita ngeyel mau pakai? Nah, baik. Media sosial udah bilang ini 13 tahun. Tidak cocok buat anak-anak. Kok masih? Sudah ada batasan sebenarnya ya. Masih ngeyel pakai. Makanya saya nggak ngerti tuh. Baik. Cara berpikir. Prof Henry, ini bagaimana ataupun langkah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan edukasi media sosial terhadap anak-anak khususnya? Kami punya semacam program yang namanya literasi dan edukasi pada masyarakat. Itu memang intinya adalah bahwa yang namanya gawai itu memiliki fungsi yang bisa positif bisa negatif. Tapi bagaimanapun juga orang tua harus kontrol karena anak-anak tidak bisa kita lepas begitu saja. Yang berikutnya adalah sosial media itu juga memiliki posisi positif dan negatif. Tapi memang sosial media itu punya resiko-resiko. Itu jelas. Makanya kita buatkan regulasi
regulasi-regulasi untuk menjaga bagaimana risiko-risiko itu dieliminir. Nah, itu yang kita sosialisasikan. Jadi jangan sampai masyarakat itu karena merasa bahwa sekarang semuanya itu menggunakan gawai, menggunakan device, lalu anak-anak juga diberi kemudahan device hanya untuk supaya orang tuanya lebih mudah tidak usah harus ngerepot ngawasi. Tapi sosialisasinya nggak cukup, Mas. Itu yang nggak cukup. Lebih baik itu masuk ke kurikulum. Jadi masuk ke dalam kurikulum begitu. Betul. Ya. Nah, ini terkait dengan program apa yang memang telah dilaksanakan oleh Kominfo khususnya? Oh, banyak sekali. Ada yang namanya cyberkreasi, ya. Ada yang namanya gen posting, itu generasi positive thinking, dan sebagainya. Banyak yang kita lakukan. Tapi memang kalau dikatakan kurang itu boleh-boleh saja. Karena memang tidak harus pemerintah saja, kan, itu harus melibatkan seluruh elemen. Karena Indonesia ini luas sekali, penduduknya 262 juta. Saya rasa sampai kita tua juga nggak selesai mendidik orang 262 juta. Jadi semuanya bersinergi bersama begitu. Bersama-sama. Nah, Mas Reza, ini terkait dengan himbauan kepada khususnya adik-adik kita, mungkin kepada masyarakat juga. Himbauan sudah banyak kita bahas. Justru yang saya pikir adalah keselarasan antar batasan usia. Kalau dari tadi kita kan risau terkait penggunaan gawai, terkait penggunaan media sosial untuk anak di bawah 13 tahun, jangan dilarang, gitu kata Mas Lukman. Yang bilang media sosialnya, bukan saya. Tetapi uniknya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak kita menetapkan batasan usia anak itu adalah sampai sebelum 18 tahun. Baik. Jadi mari kita konsekuen. Kalau memang anak-anak ingin dilarang, saya tidak optimis akan pelarangan. Tapi kalau memang anak-anak harus dilarang menggunakan media sosial, maka batasan usianya, Prof, untuk TikTok dan sejenisnya dinaikkan. Tidak 13 tahun, tapi dibikin sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Nah, kalau Uni Eropa sedang berusaha naikkan ke 17 tahun. Nah, kalau kemudian kita konsisten semacam itu, maka bukan hanya kedaulatan digitalnya, tapi juga barangkali kedaulatan konstitusinya juga betul-betul harus sungguh-sungguh ditaati oleh TikTok atau sejenisnya. Dan terkait hal ini sudah ada ancang-ancang begitu, Prof? Ya, memang kalau secara perundang-undangan kita ini memang ada yang mengatakan volwasen atau dewasa itu setelah umur 17. Ada yang 18. Itu juga masih ada umur pernikahan berapa di undang-undang? Undang-undang pernikahan, misalnya undang-undang perkawinan kita ada yang anak-anak untuk perempuan bisa di bawah umur sampai umur 16 misalnya begitu ya. Nah, ini memang ada perlu kodifikasi. Tapi saya setuju bahwa kita harus memiliki semacam standar bersama tentang kapan bolehnya anak-anak itu memegang gawai dan bermain media sosial. Harus ada pembatasan lah kurang lebihnya begitu ya. Karena memang tadi ini di mana-mana atas nama perlindungan terhadap anak-anak, negara perlu membuat regulasi dan perlu membuat katakanlah sanksi-sanksi kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Baik. Nah, Pak Lukman, ini terkait dengan himbauan tadi, khususnya untuk anak-anak atau adik-adik kita memang seharusnya masih dalam bimbingan orang tua. Paling tepat seperti apa ini himbauannya? Saya sudah berulang kali menyampaikan orang tua harus melek sosial media sehingga ke anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik agar mereka punya kegiatan luar yang jauh lebih banyak dan mengabaikan sosial media. Baik. Dan tapi repotnya begini, orang tua melek sosial media, dia tenggelam dalam sosial media. Anaknya dikasih malah ikut-ikutan begitu ya. Media sendiri. Makanya literasi penting, Mas. Literasi. Memang tantangan kita di literasi. Ini bukan hanya tantangan kita loh, di seluruh dunia loh ini. Baik. Seluruh dunia. Jadi memang semuanya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga semua harus bersinergi bersama. Jangan ada pemerintah deh. Lebih baik kita bergerak bersama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Prof Henry, terima kasih Mas Reza, dan terima kasih Pak Lukman. Dan pemirsa, demikian dialog kita pada hari ini, dan kami akan kembalikan kepada rekan Lulu dan juga Tiara yang masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Ya baik, terima kasih Reva, dan benar sekali pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki informasi menarik lainnya di Newsroom. Jadi tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini.